Alam semesta yang sangat besar ini mempunyai banyak sekali misteri yang tersimpan di dalamnya. Jika dilihat dari bumi, maka kita akan tersanjung ketika melihat betapa indahnya langit malam. Namun di balik itu semua, alam semesta mempunyai sisi gelapnya tersendiri. Sosok makhluk menyerupai alien memiliki sebuah kekuatan tersendiri untuk menghancurkan segalanya. Dan sekarang ia telah hadir di muka bumi bersama para ribuan pasukannya untuk berbuat kerusakan di sana. Tidak lama setelah itu, hadirlah sosok Yves, makhluk misterius sang pemegang kunci kekuatan Astro Warden. Yves berasal dari Midflora, wilayah misterius dari galaksi. Kedatangan dirinya itu untuk menyelamatkan bumi. Ia dapat menganalisanya menggunakan bakat alaminya. Sosok Yves pertama kali ditemukan oleh salah seorang ternama yang berasal dari Land of Dawn. Ya, dia adalah Aurora, seorang ratu Nosgal, sang penguasa lautan beku. Yves ditemukan dengan keadaan membeku. Lantas setelah itu, ia pun sontak hidup. Yves turun dari langit di atas Frozen Ocean. Di sana, ia mendirikan istana kerajaannya sendiri. Bumi sekarang diserang dan juga dikuasai oleh sosok makhluk yang sangatlah kuat. Ia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan segalanya. Bahkan, teknologi manusia pun tidak dapat untuk menandinginya. Mereka dibuat kesulitan dalam menghadapi peperangan. Yves yang mengetahui akan hal tersebut berencana untuk mengatasi segala kerusakan yang telah terjadi. Musuh bebuyutannya kali ini yaitu adalah Zaz. Zaz dapat mengendalikan manusia di muka bumi ini sampai ia melihat suatu kehancuran. Seluruh kerusakan yang terjadi disebabkan oleh potensi kekuatan dirinya. Bumi yang terang benderang ini berada dalam genggamannya. Hal yang cukup mudah untuk menguasai bumi. Dan kini, Yves berusaha akan mengalahkan Zaz dengan segala kekuatan yang dimilikinya. No matter how many of you stand in my way, I will protect the equilibrium because I am... Seluruh energi besar yang berada di dalam diri Yves mulai bereaksi dan sontak mengeluarkan ledakan yang mematikan. Seorang kakek peramal lantas meramalkan bahwa Yves akan memenangkan pertarungan dan juga menguasai istananya kembali. Yves memiliki kemampuan berpindah dimensi, dan di dalam dimensi yang berbeda, dia dapat mengendalikan segalanya. Kemampuan berpindahnya itu dengan cepat menjadikan Yves sulit untuk dikalahkan meskipun di hadapannya itu adalah musuh terkuat. Yves melepaskan ledakan energi yang luar biasa. Dia melihat dan juga menutup celah waktu untuk sementara. Dia lantas kemudian berbalik pergi. Zaz dan para pengikutnya dibuat kesulitan saat menghadapinya. Aurora yang melihat akan hal tersebut seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Para pengikut Zaz menjadi tidak berdaya. Bahkan mereka telah kehilangan segala kekuatannya. Bagi Yves, ini adalah hal yang mudah. Dia mengalirkan energi listrik itu kepada musuh-musuhnya. Di dalam kegelapan malam, seseorang sedang mencari keberadaan dari sosok Yves. Namun, terlalu sulit untuk menemukannya. Malam itu, langit terlihat terang dan suasana yang tidak lagi mencekam. Namun, Yves harus masih menuntaskan semua musuh-musuhnya. Pertarungan dirinya bersama Zaz belum berakhir, dan belum terlihat siapakah yang memenangkan pertarungan itu. Para penghuni angkasa luar tengah menanti kedatangan dari Yves. Kali ini musuhnya itu mulai beragam, dan mau bagaimanapun harus mengalahkan semuanya. Zaz semakin kuat dan akan memicu sebuah retakan, dan juga ledakan besar menggunakan Twilight Orb. Keretakan kali ini dirobek oleh Yves yang telah ada selama ribuan tahun, yaitu sejak Ancient One memicu ledakan besar. Seorang peramal itu benar dengan ramalannya. Suatu saat kebenaran akan terungkap, dan Yves dapat mengendalikan peperangan besar yang terjadi di muka bumi ini.
Semua orang melihatnya bahwa Zaz telah mengirimkan begitu banyak pasukan. Para penguasa akan datang. Mereka akan menguasai segalanya. Kali ini, Eve pun tidak tinggal diam dan juga berusaha untuk menghadapi Zaz yang sangatlah kuat dengan potensi kekuatannya itu yang cukup sangatlah hebat. Eve dengan cepat berpindah ke dimensi lain. Ia mengakui bahwa Zaz adalah musuh yang sangatlah sulit untuk dikalahkan. Bumi masih dikuasai dan kini para Swarm mengambil alih peperangan dan menghancurkan segalanya. Swarm merupakan ras jahat yang dipimpin oleh Zaz yang sangat ambisius. Senjatanya yang besar dapat menghasilkan kerusakan yang besar pula. Eve mencoba berpindah ke dimensi yang lain. Ia harus menemukan dan juga menangani Swarm, yaitu dimanapun mereka muncul. Daya serangan Zaz semakin kuat dan ia menjadikan dirinya sebagai seorang penguasa. Eve akan membawanya ke dalam dimensinya, dan di sana ia akan mengambil alih permainannya. Setelah itu, Eve berhasil mengendalikan semua kekacauan ini dengan sangatlah baik. Alhasil, matahari kembali menyinari bumi lagi, dan langit nampak terlihat berseri. Kini ia pun kembali ke istana kerajaan lamanya itu. Setelahnya, banyak sekali sisa peperangan yang masih membekas. Dan kedepannya, para pemberontak tidak akan lagi berusaha untuk menyerangnya. Walaupun Zaz masih hidup, namun ia telah lenyap dari pandangannya. Tampak jelas, perang itu meninggalkan peristiwa bersejarah yang tidak akan terlupakan. Eve menaruh bunga di tempat kejadian, di mana di tempat ini peperangan besar terjadi. Mungkin setelah ini dirinya akan menghadapi Zaz sebagai pertarungan besar yang sesungguhnya. Eve teringat saat pertama kali dirinya itu ditemukan. Kejadian ini membawa ia ke suatu jalan yang terang benderang. Namun Eve akan selalu diingat sebagai sosok yang sangatlah berpengaruh dan tidak akan pernah tergantikan. Dirinya berhasil membawa kedamaian sejati, yaitu bagi alam semesta, dan tidak akan pernah terlupakan hingga selama-lamanya. Dan sekarang kita akan menantikan pertarungan hebatnya dengan Zaz di masa yang akan mendatang.